Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan satu tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Bersama saya Camar Henda, inilah iNews Malam selengkapnya. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa dan mengalami luka di kepala. Sejumlah pekerja yang hendak memasang pembatas di lahan sengketa tersebut juga tak luput dari amukan warga hingga beberapa di antaranya pingsan. Sebelumnya lingkungan yang ditempati warga yang berada di Jalan Aluminium 1 tersebut masuk dalam sengketa lahan 17 hektar yang diduga oleh ahli waris bernama Parinduri. Sementara warga yang bermukim di 3 lingkungan tersebut mengaku telah mendiami selama puluhan tahun dan membayar pajak setiap tahun. Kericuhan ini membuat eksekusi lahan pun ditunda. Pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Hatten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan
satu tim rescue dari Posar Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kurir narkoba asal Pekanbaru dibekuk tim Elang Timur di Jalan Lintas Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 21 paket besar narkotika jenis ganja kering yang akan dibawa pelaku ke daerah Riau. Penangkapan kedua kurir narkoba berinisial MTA dan IBS masing-masing berusia 26 tahun berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan yang dibawa oleh pelaku. Polisi kemudian menggeledah 2 pelaku dengan disaksikan warga. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 21 paket besar ganja kering yang disimpan dalam sebuah koper. Kedua pelaku akan mengantarkan paket ganja ini ke Pekanbaru dengan upah 3 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Informasi yang kita gali, barang ini berasal dari Rau. Pasal yang kita terapkan sampai saat ini pasal 114 subsidiar 115 ayat 2 subsidiar 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup. Kejaksaan Agung kembali memeriksa saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Malam.